Kasus cacar monyet terkonfirmasi ada di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut sudah menyiapkan sejumlah langkah pencegahan. Bagaimana kesiapan kita menghadapi cacar monyet? Seberapa cepatkah penyebaran virus ini? Dan apa saja langkah penanganan yang bisa kita adopsi dan pelajari dari pandemi COVID-19? Sudah bersama kami Jubir Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril yang bergabung melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syahril. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Bram. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam sehat Pak Syahril, dan yang kedua adalah Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Assalamualaikum, selamat sore Bu Mas Dalina. Selamat malam Mas Bram, selamat malam Pak Syahril. Baik, harapannya tentu dalam kondisi sehat begitu Bu Mas Dalina dan juga Pak Syahril. Saya akan ke Pak Syahril terlebih dahulu. Pak, ketika kemarin sudah diumumkan hingga kini bagaimana Pak kemudian penanganan satu pasien positif ini? Kondisinya seperti apa dan bagaimana konfirmasi pola penularannya Pak Syahril? Ya, jadi kemarin memang sudah diumumkan satu pasien terkonfirmasi. Jadi sebelumnya kita sudah ada 22 pasien yang suspek dan setelah diteliti menjadi discarded atau disingkirkan. Jadi kita saat ini ada satu pasien konfirmasi, seorang laki-laki umur 27 tahun habis bepergian dari 3 negara di Eropa ya selama 12 hari. Baik. Kemudian setelah itu pasien ini dengan kesadaran yang tinggi itu memeriksakan diri karena dia mempunyai gejala yang mungkin dia sudah tahu gejala-gejala monkeypox yang selama ini dia dengar. Nah, ternyata betul. Jadi awalnya dia bergejala tanggal 14 itu dengan demam, kepemusaran kelenjar limpe, ya. Kemudian baru muncul ruam-ruam atau lesi-lesi cacar di muka, di telapak tangan, kemudian juga di telapak kaki dan sebagian di genitalia. Baik. Nah, alhamdulillah tenaga kesehatan kita, dokter kita di rumah sakit itu sangat sigap. Dia tahu karena sudah mendapatkan kewaspadaan atau pedoman dari kita dan langsung menduga pasien ini adalah suspek dan dilakukan PCR. Dan alhamdulillah 1 hari kemudian PCR-nya keluar dan memang positif. Nah, keadaan pasien ini ringan ya. Jadi artinya tidak perlu dirawat di ruang isolasi di rumah sakit. Jadi cukup dirawat di rumah dan diawasi oleh dinas kesehatan untuk pemantauan selama masa inkubasinya gitu. Baik, tapi proses inkubasi nanti akan seberapa lama Pak? Apakah kemudian treatmentnya akan mirip dengan ketika positif COVID-19 begitu Pak Syahril? Jadi isolasinya sama ya, artinya tujuannya adalah menghindari atau mengisolasi pasien dari orang lain. Dari keluarga yang lain, dia punya kamar sendiri, kamar mandi sendiri, kemudian tidak kontak erat sama keluarganya dan seterusnya. Nah, selama masa inkubasi, dia tidak boleh keluar atau tidak berhubungan ya kepada orang-orang yang disinyalir atau bisa berkontak langsung kepada penderita. Baik, Pak Syahril, ini sejak kemarin kemudian Kemenkes menyebutkan salah satu antisipasinya adalah jangan kontak erat begitu. Nah, terkait hal ini berarti artinya penyebarannya ini akan miripkah? Apakah bisa melalui droplet dan udara atau kemudian sentuhan yang dimaksud adalah sentuhan fisik saja begitu Pak Syahril? Ya, yang pertama dan utama penyebaran ini adalah melalui kontak fisik, kontak erat ya kepada pasien. Apakah bersalaman, berpelukan, kemudian berciuman dan macam-macam lah gitu. Pokoknya bersentuhan fisik. Yang kedua juga bersentuhan kepada alat-alat atau barang-barang sekitar penderita, di mana dia ada kontaminasi dari cacarnya itu dan kena orang lain. Itu yang pertama. Baik. Sedangkan untuk yang droplet itu membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Sehingga kita saat ini yang sangat penting adalah memahami gejala yang saya sebutkan tadi, demam, sakit kepala, kelenjar limpe di leher membesar, dan juga ada ruam-ruam atau lesi cacar di muka, telapak tangan, dan kaki. Baik. Maka kita harus segera, kalau kita sendiri harus segera memeriksakan ke rumah sakit atau puskesmas, tapi kalau ada orang lain, itu kita harus memberikan dia edukasi dan juga advokasi untuk melakukan isolasi dan melakukan pemeriksaan agar tidak menulari orang lain dan diagnosis pastinya melalui PCR. Baik.
Baik, artinya sejauh ini yang paling potensial medium penyebarannya adalah kontak fisik begitu ya Pak ya. Saya akan ke saya akan ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, bagaimana ketika kita melihat dari perspektif epidemiologi begitu Ibu, apakah ini kemudian nantinya juga akan seberbahaya COVID dan bisa menyebar melalui droplet begitu, Bu Mas Dalina? Baik, tentu kita bersyukur dan mengapresiasi ditemukannya satu kasus positif monkeypox karena kemampuan mendeteksi merupakan kemampuan dasar bagi seorang epidemiolog dalam pengendalian wabah, apapun jenis wabahnya. Kita bersyukur juga karena kasus yang ditemukan ini merupakan import cases yang ditandai dalam 1 kali masa inkubasi terpanjang yang bersangkutan baru kembali dari perjalanan luar negeri dari daerah terjangkit. Jadi kondisi ini kita sebut masih dalam tingkat penularan sporadik dan relatif lebih mudah dikendalikan dibandingkan jika kita dapatkan di Indonesia tanpa ada riwayat perjalanan ke daerah terjangkit. Artinya ada transmisi komunitas yang kasus nolnya masih harus dicari. Tapi pada kasus ini kita temukan dia merupakan import cases. Walaupun kita juga mengkritisi sebagaimana kasus-kasus pertama berbagai infeksi emerging lainnya, termasuk juga COVID-19, itu didapatkan kasus-kasus pertama itu karena self-reporting. Jadi self-reporting itu ada inisiatif yang bersangkutan untuk melapor karena bergejala atau kontak erat dengan kasus sebelumnya. Begitu juga dengan COVID waktu yang pertama, karena dia kontak dengan MAL 24, kasus ke-24 di Malaysia, kemudian dia ada gejala, dia melapor ke rumah sakit. Self-reporting ini merupakan bagian dari surveillance pasif ya, menandakan masyarakat kita tidak atau belum terstigma dengan kelompok khusus di mana kasus-kasus ini biasanya sering terjadi. Akan tetapi akan lebih baik kalau kasus-kasus awal itu didapat melalui sistem surveillance aktif yang dilakukan oleh pemerintah. Sejauh ini Pak Syahril tadi sudah sebutkan ada 24 kasus suspek ya, yang didapatkan berdasarkan atas surveillance aktif, tetapi ke-24-nya discarded atau sudah dites PCR dan hasilnya negatif. Maka apa yang harus kita lakukan ke depan? Yang harus dilakukan adalah agar kasus ini tidak menyebar. Bagaimana yang harus dilakukan? Yang pertama tentu seluruh kontak erat. Nah ingat ketika pulang dari Eropa, sekitar 14 jam kalau direct flight, tentu ada orang-orang di pesawat yang juga sudah kontak dengan yang bersangkutan. Teman-teman di kantor kesehatan pelabuhan biasanya memiliki manifest. Mereka-mereka yang duduk 1 meter di depan, di samping, di belakang, samping kiri kanan. Nah itu juga harus diamati selama 1 masa inkubasi terpanjang apakah mereka kemudian muncul gejala. Termasuk kontak-kontak erat yang sudah ada di sekitar yang bersangkutan. Baik, Bu Mas Dalina, artinya kemudian kalau kita bicara dengan frasa tracing begitu ya, sama dengan COVID, apakah ini kemudian harus sama model-model penjaringan siapa saja yang sudah kontak erat dengan pasien positif, Bu Mas Dalina? Ya, teknik tracing sebenarnya teknik standar yang sama, tetapi kontak eratnya definisinya menjadi berbeda. Kalau COVID yang disebut dengan kontak erat itu jika kita berbicara atau kontak dengan kasus konfirmasi dalam jarak kurang dari 1 meter dalam waktu lebih dari 15 menit tanpa APD atau tanpa pelindung diri. Tetapi kalau untuk monkeypox maka kontak erat itu harus benar-benar kontak fisik. Kontak fisik antara pasien dengan kontaknya, kemudian juga kontak dengan barang-barang yang bersangkutan itu juga termasuk dalam kontak fisik. Tetapi sejauh ini droplet bukanlah merupakan mode of transmission dari monkeypox. Baik, artinya karena mediumnya berbeda maka indikator definisi kontak eratnya juga berbeda begitu ya, Bu Mas Dalina? Ya, baik, sedikit berbeda dibanding COVID-19. Baik, saya akan ke Pak Syahril lagi. Pak Syahril, ketika tadi Anda mengatakan 24 suspek ini sudah melakukan PCR begitu. Nah, bagaimana kemudian masyarakat awam Pak ketika mengalami gejala-gejala yang juga sebetulnya sebagian besar mirip dengan COVID untuk bisa membedakan bahwa mana COVID, mana monkeypox begitu, Pak Syahril? Ya, kalau monkeypox sama COVID sangat berbeda ya. Ya, sangat berbeda. Walaupun ada demam ya Pak? Iya, masyarakat lebih paham saat ini dengan COVID. Bahkan COVID banyak yang tanpa gejala atau gejala ringan ya. Baik. Nah ini kembali ke monkeypox ya. Memang monkeypox ini banyak yang mirip-mirip sakitnya, terutama di cacar air ya atau cacaran atau sakit kulit yang lain yang juga ada
gelembung-gelembung atau ruam-ruam yang ada di kulit itu. Nah, sehingga kita tetap memberikan suatu peningkatan kewaspadaan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutannya. Nah, sekarang bagi kita masyarakat, karena ini kan sudah menjadi warning dari WHO sejak 23 Juli, artinya saat ini sudah ada 89 negara, maka kita pun sebetulnya harus waspada, karena suatu saat kita pun akan kena. Dan ternyata terbukti hari kemarin kita sudah ada yang positif. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi, dan bagi kita tidak usah panik ya, karena satu, kasus ini tidak terlalu berat ya, dan penularannya tidak seberat secepat dari COVID, Mas, ya. Nah, kemudian sakitnya pun tidak seberat COVID. Kalau COVID kan berat tuh, angka kematiannya tinggi. Nah, angka kematian dari cacar monyet ini sangat sedikit, dari 12 orang, dari 39.800, hanya 12 orang yang meninggal dilaporkan di dunia, berarti sekitar 0,01, kecil sekali. Nah, yang ketiga, kasus cacar monyet ini sebetulnya disebabkan oleh cacar yang bisa sembuh sendiri. Baik. Self-limited disease, artinya apa? Setelah masa inkubasi 21 hari, atau bisa sampai 28 hari, insya Allah pasien ini akan sembuh sendiri dengan nanti pecah, kemudian menjadi bintik-bintik hitam dan mengelupas, dan kulitnya akan kembali sempurna. Cuman masalahnya adalah bagi orang-orang yang dengan komorbid, kemudian dengan autoimun, dan ada infeksi sekunder, itu aja kita harus hati-hati ya. Baik. Artinya secara penyembuhan ketika Anda mengatakan mandiri tadi, ini mirip dengan cacar air begitu ya, tahapan-tahapannya begitu ya, Pak Syahril? Ya, jadi dia diisolasi agar tidak menulari orang lain dengan meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian dengan perilaku hidup bersih dan sehat, insya Allah dia akan sembuh sendiri dan bertahan untuk tidak berkembang ke infeksi-infeksi sekunder yang lain. Baik. Pak Syahril, ini informasi yang kami terima, Kemenkes menyiapkan sekitar 10.000 dosis begitu vaksin yang akan disebar. Bagaimana skema penyebarannya dan siapa kelompok prioritas, Pak, yang bisa mendapatkan ini, Pak? Jadi untuk kita pahami bersama, vaksin itu adalah suatu upaya untuk melakukan meningkatkan imunitas atau kekebalan seseorang untuk penyakit-penyakit yang bisa dihindari dengan imunisasi, ya, salah satu termasuk COVID, ya. Kemudian kita ingat DPT, ya, difteri, tetanus dan polio pada anak-anak, itu dengan upaya itu. Nah, cacar monyet itu beberapa negara saat ini memang WHO belum menjadikan ini sebagai suatu vaksinasi massal seperti halnya COVID, dan ada 2 negara sudah mencoba untuk melakukan vaksinasi ini. Nah, untuk Indonesia tentu saja kalau ini menjadi bagian dari penata laksanaan atau pengendalian cacar monyet, maka kita pun akan mengusahakan. Tetapi tetap melalui mekanisme, yaitu perlunya persetujuan dari ITAGI maupun dari BPOM. Baik. Saya akan ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, bagaimana melihatnya? Apakah vaksinnya akan cukup efektif begitu, mengingat kemudian tadi kita mendengar penjabaran dari Pak Syahril terkait dengan gejala, kemudian dampak yang dirasakan oleh pasien positif tidak seberat yang dirasakan COVID begitu, Bu Mas Dalina? Ya, vaksinasi sendiri merupakan salah satu upaya pencegahan sekunder, jadi bukan upaya pencegahan primer. Upaya pencegahan sekunder itu dilakukan pada kelompok-kelompok berisiko. Jadi tentu akan diidentifikasi kelompok-kelompok berisiko mana saja yang bisa mendapatkan gejala yang berat sehingga harus diberikan vaksinasi. Tapi yang terutama adalah pencegahan primer yang harus kita lakukan. Pencegahan utama di mana kasus-kasus yang sudah ada positif itu harus segera di-containment untuk memutus rantai penularannya. Kontak-kontak eratnya juga harus dikarantina untuk memutus rantai penularan. Dan disosialisasikan kepada masyarakat apa yang harus mereka lakukan dan sedapat mungkin meniadakan stigma yang terjadi di masyarakat sehingga mereka tidak khawatir ketika pergi ke sarana-sarana layanan kesehatan itu tidak terstigma baik oleh petugas kesehatan maupun oleh masyarakat sekitar. Baik, tidak seperti apa yang terjadi ketika COVID pertama begitu ya harapannya tentu, Bu Mas Dalina. Ibu, apakah kemudian dengan protokol kesehatan 3M yang kita terapkan sekarang ini juga sudah cukup kemudian secara berbarengan kita selain mengantisipasi penyebaran COVID, tapi juga monkeypox kita antisipasi penyebarannya, Bu Mas Dalina?
Ya, kalau 3M memang berguna untuk banyak penyakit, bukan cuma untuk COVID, tetapi lebih kepada kasus-kasus pernafasan. Tetapi kalau untuk kasus dengan kontak erat seperti monkeypox, tentu menjaga jarak dan sering mencuci tangan itu juga merupakan upaya pencegahan primer yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi cukup relevan 3M itu atau protokol kesehatan masih tetap kita lakukan. Tetapi yang terutama adalah mereka yang positif dan kontak eratnya sedapat mungkin dipisahkan dari masyarakat umum yang sehat melalui isolasi. Jadi isolasi dan karantina itu merupakan upaya memisahkan sementara waktu, tidak juga lama ya. Biasanya 1 kali masa inkubasi terpanjang atau sampai dengan gejalanya selesai. Baik, inkubasi terpanjang berapa lama biasanya, Ibu? 21 sampai 28 hari ya, Baik. tetapi sejauh ini 21 hari menurut interim WHO. Baik, saya akan ke Pak Syahril terakhir begitu Pak. Bagaimana ke depan masyarakat juga terus kita ingatkan dan disosialisasikan selain 3M protokol kesehatan juga mengurangi kontak fisik atau kontak erat tadi Pak yang sebagai salah satu cara pencegahan monkeypox Pak. Ya, terima kasih ke CNN. Saya kira merupakan bagian untuk mengkomunikasikan risiko ya. Jadi ini adalah penyakit yang sudah diumumkan oleh WHO dan risiko yang akan terjadi. Nah, bagi masyarakat sebetulnya kita sudah berulang kali sosialisasi dan edukasi. Intinya adalah satu, bagaimana PHBS ini menjadi bagian gaya hidup dan kebutuhan kita. Yang kedua, protokol kesehatan bukan hanya untuk COVID, tapi seluruh penyakit-penyakit infeksi yang lain atau penyakit yang menular. Nah, yang ketiga, khusus yang monkeypox ini, bagi masyarakat, yang pertama adalah satu mengenali gejalanya tadi kan, satu demam, kemudian sakit kepala yang hebat, pembesaran kelenjar limfu, dan ada cacar-cacar aja lah dibuka di tangan maupun di telapak kaki, itu tanda. Walaupun belum tentu itu cacar monyet, bisa saja itu cacar biasa atau cacar air. Nah, untuk itu maka siapapun yang mengetahui ini segera untuk dilakukan pemeriksaan saja, karena kita sudah menyiapkan nih di puskesmas, di rumah sakit untuk apakah betul itu cacar monyet atau tidak. Baik. Nah, terakhir seluruh petugas kesehatan dan rumah sakit sudah menyiapkan nih tata laksana dan pedomannya oleh Kementerian Kesehatan, termasuk Dinas Kesehatan melakukan surveillance. Dan insya Allah dengan yang kami jelaskan tadi, penyakit ini tidak terlalu berat, tidak terlalu mematikan, tidak seganas atau tidak seberat dari COVID, maka kita tetap tenang dengan bagaimana kebersamaan kita untuk menghadapi ini dengan kedisiplinan yang bersama. Itu saja, Mas. Baik, artinya masyarakat tidak perlu terlalu khawatir, terlalu panik, tapi juga tidak menurunkan antisipasi tentunya begitu ya. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Pak Syahril dan juga Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Ibu Mas Delina Pane telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu. Sehat semua ya. Terima kasih.